Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أحيانا في هذه الحياة الدنيا لنعبده مخلصين له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita mulai hari yang penuh bahagia ini dengan mengucapkan puji serta mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling membahagiakan kita pada hari yang mulia ini, Allah telah mengantarkan kita dari Idul Adha tahun yang lalu. Kita telah sampai dengan selamat pada pagi ini 10 Zulhijjah, Idul Adha tahun yang mulia ini. Tahun yang lalu kita masih bertanya-tanya, bisakah kita menjumpai Idul Adha yang akan datang atau tidak? Hari ini terjawab, alhamdulillah. Kita semua dalam keadaan tidak ada kurang suatu apapun, telah hadir di sini untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi panggilannya. Apabila kita melihat di sekeliling kita, mungkin ada di antara sahabat kita, tetangga kita, bahkan ahli keluarga kita yang dulu masih bersama kita, tapi pada hari ini tidak ada lagi bersama kita. Di antara mereka ada yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sempat merayakan hari raya ini dengan kita. Namun demikian, sebagaimana kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini, kita doakan kepada mereka juga mereka merasakan bahagia di alam barzakh sana. Juga mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang dalam keadaan tidak sehat, kurang sehat, mungkin terbaring di rumah atau di rumah sakit, tidak bisa hadir di sini. Juga kita doakan kepada Allah, sakit yang Allah berikan bukan karena murka Allah, tapi sakit yang mereka rasakan merupakan penyebab penebus dosa mereka. Karena di dalam agama kita tidak ada yang sia-sia. Allah berikan nikmat akan mendapatkan pahala di saat kita mensyukurinya. Allah berikan musibah, kematian, sakit, dan sebagainya. Apabila kita mampu bersabar, semuanya itu adalah penebus dosa kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nikmat yang kedua, pada hari yang mulia ini khususnya di daerah kita, di Aceh. Alhamdulillah kita masih bisa merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh semangat. Seperti biasa. Ini boleh kita katakan sebagai nikmat yang luar biasa. Kita bisa merayakan seperti biasa, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena sebahagian daripada sahabat, saudara-saudara kita seakidah di daerah lain, hari ini tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Adha seperti biasa. Mereka terpaksa sholat di rumah. Sholat di tempat-tempat tertentu tidak lagi berjamaah seperti ini. Mudah-mudahan juga walaupun pelaksanaannya sederhana, juga kita ikut mendoakan mereka supaya Allah berikan pahala yang sama seperti apa yang diberikan kepada kita pada hari yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya akbar. Kita ulangi, Idul Adha adalah hari raya akbar, bukan haji akbar. Haji akbar adalah pelaksanaan haji yang jatuh waktu wukufnya pada hari Jumat. Ini bukan persoalan haji akbar, hari raya akbar. Kita umat Islam ada dua hari raya dalam satu tahun, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sekali lagi, hari raya Idul Adha adalah hari raya akbar. Ini yang mungkin kebalikan daripada apa yang kita rasakan. Kita sangat terkesan dengan hari raya Idul Fitri. Merasa hari raya Idul Fitri lebih akbar daripada hari raya Idul Adha. Tapi yang sebenarnya hari raya Idul Adha lah yang merupakan Idul Akbar, hari raya akbar. Mungkin karena dilatar belakangi oleh pelaksanaan puasa 1 bulan penuh. Kemudian kita berbuka pada 1 Syawal. Ini yang terasa luar biasa dan ini mungkin yang menjadi akbar bagi kita. Tapi dalam pandangan Allah tidak demikian. Hari ini lebih akbar daripada hari raya 1 Syawal, Idul Fitri. Karena bermacam-macam amal ibadah taqarrub ila Allah pada hari ini yang tidak Allah perintahkan pada hari raya Idul Fitri. Di antaranya adalah puasa. Kalau dalam Idul Fitri sebelumnya ada puasa sebulan penuh, pada Idul Adha tidak ada puasa sebulan penuh. Cuma puasa 2 hari lebih sedikit. 2 hari lebih sedikit. Ini Allah berikan pahala melebihi daripada ibadah puasa sebulan penuh. Maksud dengan puasa 2 hari lebih sedikit, pertama sekali adalah puasa pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah. Yang kedua, Allah perintahkan puasa sunnah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Sampai hari ini masih diperintahkan imsak, berpuasa sampai selesai sholat. 2 hari lebih sedikit. Ini walaupun cuma 2 hari pelaksanaan ibadah puasa, tapi Allah berikan pahala fadilah melebihi daripada puasa sebulan penuh. Kemudian yang kedua, yang istimewa pada hari raya Idul Adha, perintah takbir. Takbir Idul Adha ada takbir muqayyad, ada yang mursal. Muqayyad yang dilaksanakan setiap ba'da sholat. Mulai daripada subuh kemarin. Ini sekedar kita ketahui. Sekedar kita mengetahui takbir setelah sholat hari raya Idul Adha dimulai pada subuh hari Arafah kemarin. Sekali lagi sekedar kita ketahui. Mungkin pelaksanaannya kita belum bisa menyesuaikan. Minta dikebi baru tubuh mungkin ramai terhulung begitu. Ya protes. Katalah lu tinggal raya.
Tapi sebenarnya sekedar kita ketahui subuh hari Arafah ba'da sholat. Sudah mulai sunnah takbir muqayyad ba'da sholat. Adapun takbir mursal, ya mulai terbenam matahari malam hari raya sampai kita masuk ke dalam sholat tadi. Kemudian yang ketiga, ibadah yang Allah perintahkan pada Idul Adha, pelaksanaan ibadah haji. Bagi orang yang sudah mampu. Juga hari ini, kali ini, tahun ini mendapat keistimewaan. Bagi saudara-saudara kita yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji, walau orang di negeri lain, dalam suasana yang tidak menentukan seperti ini, jumlah yang sangat terbatas, Allah izinkan mereka melaksanakan ibadah di rumahnya. Mungkin kita sudah sangat lama menunggu, tapi sampai hari ini belum Allah izinkan. Ada hikmahnya. Kemudian yang keempat adalah ibadah sholat ini, yang baru saja selesai kita laksanakan. Ini juga hikmah dan fadilahnya melebihi daripada fadilat sunnah-sunnah yang lain. Dan yang terakhir yang Allah perintahkan pada hari raya ini, penyembelihan kurban. Menyembelih kurban adalah melaksanakan perintah ibadah sunnah. Dan pelaksanaannya amat luar biasa. Kami ulangi, pelaksanaannya amat sederhana sekali. Cuma memotong hewan kurban, kambing, lembu, dan sebagainya. Dan ini sudah sangat biasa kita lakukan, pemotongan hewan seperti ini. Orang megang lebih ramai daripada pelaksanaan ibadah kurban. Jadi ini yang kita sebutkan, ini adalah pelaksanaan yang amat sederhana sekali. Tapi kita harus mengetahui pelaksanaan sederhana dalam pelaksanaan, tapi luar biasa dalam Allah beri balasan. Jangankan persoalan pembahagian yang bermanfaat bagi fakir miskin, sampai yang tidak bermanfaat sekalipun justru akan sangat bermanfaat nanti di akhirat. Ada tanduknya, ada bulunya, ada darahnya, yang ketiga-tiga perkara ini tidak bermanfaat sama sekali. Tapi pada hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, semuanya akan bangkit di hadapan Allah. Berapa jumlah tanduk hewan kurban kita? Berapa jumlah tetesan darah yang terpencar? Berapa jumlah bulunya akan hadir di hadapan Allah menjadi saksi pada hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Seluruh mulut manusia tidak bisa berbicara. Anggota tubuh kita lah yang menjadi saksi ikut bahagian-bahagian kurban yang kita sembelih dalam kehidupan kita, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan diceritakan oleh Rasul, darah yang terpencar mengenangi rerumputan yang ada di sekeliling hewan kurban di saat kita sembelih. Bukan perkara yang sia-sia, bukan sembarang darah, bukan darah biasa, tapi akan dijadikan semuanya menjadi malaikat yang akan bertasbih dan memohon ampun dosa kepada si pemilik kurban. Sampai rerumputan yang ikut terkena percikan darah pun akan menjadi saksi dan akan mohon ampun dosa si pemilik kurban. Belum lagi berapa jumlah bulunya. Di samping akan menjadi saksi di akhirat, juga ikut beristighfar, mohon ampun dosa si pemilik kurban. Luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sangat sederhana pelaksanaannya. Namun apabila kita melihat ke belakang, pelaksanaan ibadah kurban awal kan dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini yang luar biasa dalam pelaksanaannya.
luar biasa dalam pelaksanaannya, tapi fadilat yang Allah berikan menyamai fadilat pelaksanaan kita yang tidak luar biasa. Berapalah harga seekor kambing? Tidak lebih 20 juta. Tapi berapa harga satu orang anak? Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk berkurban, bukan seekor kambing. Dan bukan seorang anak biasa, tapi anak yang luar biasa. Anak Nabiullah Ibrahim, Ismail, bukan anak biasa, tapi anak luar biasa. Artinya, umur Nabiullah Ibrahim yang sudah 90-an tahun, belum dikaruniai keturunan oleh Allah. Bayangkan perasaan kita. Kita nyol hetoleh dalam kawin, kalau nak keturunan dah mulai gelisah. Udah punya anak 3, 4, perempuan semuanya, masih gelisah. Sudah punya 7, tapi laki-laki semua masih belum puas. Nabi Ibrahim 90-an, sudah umur beliau, satu pun belum dikaruniai anak oleh Allah. Beliau sudah berusaha, bahkan berdoa setiap saat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan keturunan bagiku daripada anak yang soleh. Maka pada umur beliau 90-an tahun barulah doanya dikabulkan oleh Allah. Bayangkan umur kita sudah 90 tahun, Allah berikan keturunan yang sudah sangat lama kita idam-idamkan, mahal daripada segala-galanya. Sangat beliau manjakan, beliau curah kasih sayang beliau untuk putra beliau yang sangat beliau cintai. Tapi falamma balagha ma'ahu sa'ya, belum habis perasaan puas Ibrahim mencurahkan kasih sayang kepada putra beliau, turun perintah Allah untuk menyembelihnya. Pada saat Nabiullah Ibrahim berumur remaja, dalam satu riwayat disebutkan 7 tahun, diperintahkan untuk sembelih oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim manusia biasa. Beliau Rasul di satu sisi dengan Allah, tapi beliau manusia biasa seperti kita, punya nafsu dan punya perasaan. Jadi beliau sanggup menyembelih anak bukan karena tidak ada kecintaan kepada anak, karena beliau seorang Rasul, tidak demikian. Tapi beliau sanggup mengorbankan anak sebagai korban karena ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari awal memang sudah Nabi Ibrahim doakan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Ini mungkin yang kebalikan daripada doa-doa kebanyakan kita, ibu-ibu sekalian. Kita sering mendoakan kepada Allah di saat belum punya keturunan, atau mungkin sudah ada persiapan keturunan di dalam kandungan kita. Banyak ibu-ibu yang mendoakan, ya Allah, Nabi anak lun ba'alim, bicara berkaya. Ini doa yang agak keliru. Menyetok dalam doa ini bicara cerdas. Karena layu dengan bit-bit cerdas, sehingga orang tuanya kalah. Karena anaknya sangat cerdas. Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan anaknya diberikan Allah anak yang cerdas, tapi Rabbi habli minas salihin, singkat. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh, pasti cerdas. Tapi anak yang cerdas belum tentu soleh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bukan begitu saja dengan mudah menyembelihkan anaknya. Pernah Nabi Ibrahim menawarkan kepada Allah, kalau boleh Nabi Ibrahim ganti semahal apapun. Ini menunjukkan kecintaan Ibrahim kepada anaknya sama seperti yang kita miliki. Sayang takkan. Gelakai tukar oleh Nabi Ibrahim, kalau boleh jangan anak saya sembelih, ya Allah. Tidak cukup 10, 100, 1000 ekor unta sekalipun sanggup. Tapi Allah menjawab, bukan itu yang saya perintahkan. Maka Nabi Ibrahim
jadi melaksanakan tugas berat tersebut, menyembelih putranya Ismail. Dan saat itulah pelaksanaan Nabi Ibrahim dengan seluruh keluarga mendapat kekaguman Allah dan para malaikatnya. Ini yang perlu kita sadari. Sebelumnya Nabi Allah Ibrahim adalah seorang rasul yang sangat taat beribadah, sehingga mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Tapi tidak pernah mendapat kekaguman dari Allah, malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Ya, biasa saja. Seorang rasul beribadah, taat pada Allah, biasa. Tapi manakala Nabi Allah Ibrahim mampu mengorbankan hawa nafsunya karena taat kepada Allah, disitulah kekaguman Allah. Allah umum kepada seluruh yang ada di langit dan di bumi. Apalagi kepada para malaikat yang sudah terlanjur, malaikat tidak setuju kalau manusia menjadi khalifah di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, kehadiran kita di bumi ini pada awalnya tidak direstui oleh para malaikat. Cukup pengeh malaikat. Allah abadikan cerita ini dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berdiskusi dengan malaikat sebelum menciptakan kita ini, yaitu Nabi Adam. Lon kena pejit khalifah di bumi daripada jenis manusia. Bagaimana menurut kalian? Kontan saja timbul protes keras dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Oh ya Allah, baik. Ni patih kamu baik ni pejit ke khalifah di bumi jenis manusia. Baik ya Allah. Hana setuju. Gegang lagi malaikat. Ada jid Allah baik jadi. Gepejit manusia khalifah. Dan bukan sembarang protes. Bukan karena benci. Ternyata malaikat sudah membuat riset penelitian. Kali hidup Allah hudanya. Dari awal penciptaan sampai kiamat, malaikat kasep tak hidup Allah. Sudah dibuat penelitian. Bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk membuat kerusakan di bumi. Jelas. Sampai hari ini tidak ada satu makhluk lain pun yang berbuat kerusakan di bumi. Patna lemau je merampok. Patna binatang mencuri. Di mana ada binatang yang merusak punya orang? Tidak ada. Haina lemau ilat narim di lempoh gop hana lekai izin. Itulah tugasnya yang diberikan Allah. Bukan mencuri dia. Tidak pernah dia merusak jembatan dan sebagainya. Ini sebuah penelitian para malaikat yang berbuat kerusakan di bumi. Tidak ada lain manusia. Bahkan wayasfikud dima, saling bunuh-membunuh antar sesama manusia. Ini tidak pernah dilakukan oleh makhluk lain. Tidak pernah seekor binatang bermusuhan dengan binatang yang lain. Sampai hari ini tidak pernah. Mupakna bermusuhan tidak ada. Coba kita melihat ada di lapangan hijau, rumput. Kadang-kadang dua ekor binatang saling adu kekuatan. Kemudian esok hari hadir lagi di lapangan yang sama, merumput kembali. Mupak oleh nama Ta'ala. Ini artinya anda binatang, walaupun naik mupok, tapi tidak pernah ada musuhan. Tapi kita di saat punya persoalan dengan tetangga, lebah keturunan, tawafiat bak anu, dia kajak-jak dah jurungnya. Inilah jahatnya manusia. Sudah dibuat penelitian oleh malaikat. Ya Allah, baik ni pejit manusia, khalifah. Bahkan secara tidak langsung malaikat menawarkan diri. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau boleh, kami dijadikan sebagai khalifah, rasanya cocok. Kami tidak pernah berbuat maksiat sekecil apapun kepadamu ya Allah. Dan ini juga benar. Sampai hari ini malaikat tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah. Tapi singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menanggapi singkat protes malaikat. Padahal kagak gelam akibit,
baik ya Allah. Punya manusia baik, punya nak pujit jenis lain. Mungkinlah nak ke malaikat, nak pujit binatang mentera khalifah. Gajih menyo. Ditanggapi singkat oleh Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui daripada apa yang kalian belum tahu. Nyahinan tengah gekoh ya Allah. Jadi Allah mengatakan, saya lebih tahu apa yang kalian belum mengetahui. Ini artinya apa? Manusia jauh lebih baik daripada hewan dan daripada kalian sekalipun. Cuma kalian belum tahu. Manusia yang long kena pujit ke khalifah baik dia dengan binatang, dengan gata-gata hai malaikat gaji. Tapi kamu yang belum mengetahui, maka sengap malaikat. Tinggal menunggu hari hanya. Akhirnya Allah menciptakanlah manusia, Nabi Adam. Gepreh le malaikat kena kalian dikna soleh Nabi Adam, dikna soleh manusia. Yang Allah gepreh lebih daripada malaikat, gepreh hidup Nabi Adam di dalam syurga. Akhirnya mendapat pendamping hidup Siti Hawa. Allah selalu mengintip bagaimana kesalehan mereka. Tapi akhirnya terjadi insiden buah khuldi. Pajuh buah khuldi diusir oleh Allah dalam syurga. Gepet ha malaikat nyan keng kahun. Kamu pegah baik orangnya, nyo mandang dalam syurga kamu macam-macam. Pian pegah Allah, nyo latih. Kecewa malaikat. Dengan protesnya dulu ternyata terbukti memang bukan sekedar penelitian. Tapi hendak perokri mengujiat dengan gepreh mungkin ada lain kebaikannya. Kamu langgar dalam syurga ke? Turun bumi. Turunlah Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Juga singkat cerita punya anak 1, 2, 3. Akhirnya kembali terjadi insiden pembunuhan dalam keluarga. Baru 5 penduduk bumi kaipoh kaboh. Nyan kengkah keluarga. Ini juga tidak tanggung-tanggung. Pembunuhan baru 5 orang penduduk bumi. Sudah terjadi pembunuhan. Kesimpan lah mati malaikat. Hanya bodoh menggolong. Yang kedua boh bro. Akhirnya sampai kepada generasi-generasi Rasul selanjutnya. Sampai kepada generasi Nabiullah Nuh. Juga kita mengetahui bahawa perjuangan Nabiullah Nuh, jangankan kaumnya sendiri, keluarganya sendiri tidak mendapat sambutan. Pegahlah oleh malaikat. Ya Allah melatihnya tapi malaikat itu. Akhirnya singkat cerita sampailah saatnya Nabiullah Ibrahim menyembelih Ismail. Manakala pisau sudah siap menyentuh leher Ismail, dan kan dia pura-pura, gerti bibit. Siap Nabi Ibrahim melaksanakan tugas perintah Allah. Saat itulah Allah mengundang seluruh malaikat yang ikut terlibat dalam protes sebelumnya. Gundang mandung oleh Allah. Ho malaikat don di langit di bumi tren fiat. Cijak kalian apa yang dilakukan oleh hambaku Ibrahim. Tren malaikat di langit di bumi mutaho mengelilingi Nabi Allah Ibrahim. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ternyata Nabi Allah Ibrahim mampu mengorbankan perasaan kecintaannya kepada anak demi perintah Allah. Maka malaikat angkat tangan, kagum. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang keluar muncul dalam mulut para malaikat, kagum mereka. Kalau patih ya Allah. Baru malaikat menyadari, kalau patih ya Allah, manusia baik dia binatang dengan kamu god manusia. Menyadari malaikat. Artinya para malaikat menyadari mereka hidupnya stabil taat kepada Allah karena tanpa ada nafsu dan godaan apapun dalam kehidupan mereka. Cuma beribadah kepada Allah. Mereka yakin seandainya Allah berikan nafsu kecintaan kepada anak, kepada malaikat, kami belum tentu sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ini. Kagum para malaikat. Maka di sini dapat kita buat kesimpulan bahwa Allah dan malaikat belum kagum dengan rasul-rasulnya, dengan
wirid-wiridnya, dengan bermacam amal ibadahnya. Tapi Allah kagum di saat seorang Rasul mampu mengorbankan perasaan nafsu kecintaannya kepada dunia demi perintah Allah. Hadirin yang mulia, kita menyembelih seekor kambing, menyembelih seekor lembu, hanya sebuah simbol. Tidak cukup hanya ini sebuah pengorbanan kita di Idul Adha ini. Tia kameng, tia lumo, sekali lagi hanya sebuah simbol pengorbanan. Tidak cukup. Perlu kita abadikan nilai-nilai pesan moral kurban ini dalam kehidupan kita sampai sepanjang hayat kita. Artinya sebagaimana Nabi Allah Ibrahim mampu mengorbankan anaknya demi perintah Allah, kita pun harus mampu mengorbankan mereka demi perintah Allah. Apalagi Allah hendak menurunkan lagi wahyu untuk menyembelih anak. Cuma Allah perintahkan menurunkan wahyu untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ini pengorbanan kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah mengatakan bahwa harta kekayaan dan keturunan anak-anakmu itu fitnah. Ditanya, oh lahirnya, apalagi anak pertama, cucu, bertepuk tangan bersorak gembira. Kita merasakan hadir nikmat, diberikan nikmat oleh Allah. Walaupun itu tidak salah, tapi Allah sudah mengatakan fitnah. Innama amwalukum auladukum fitnah. Harta kekayaan dan keturunanmu itu fitnah. Menjadi bom waktu dalam kehidupan kita. Mulai daripada waktu lahir, setelah lahir kita cium, kita manja-manja. Tapi manakala dia tidak menjadi anak yang soleh nanti, kita sudah terbaring di kubur. Anak itulah yang kita sebutkan tadi menjadi bom waktu, meledak dia. Maka di akhirat nanti ada manusia yang sudah cukup amal ibadahnya sendiri untuk masuk surga, tapi hana jadah damang surga tersangkut dengan perkara anak. Sep amai do ka sep hat untuk damang surga. Amal salat, zakat, zikir, puasa, haji cukup, tapi tidak sempat masuk surga karena sangkut dengan persoalan tanggung jawabnya anak. Hana bereh didik anu mengsangkut nanti di akhirat. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi seorang anak harus dapat mengikuti jejak Ismail. Gendanya hana lagi perintah dari Allah untuk menerima disembelih oleh orang tua kita. Cuma yang diperintahkan kita berbakti kepada ayah dan ibu. Mencari surga tidak salah di masjid. Mencari surga tidak salah alamat lewat baca Quran. Mencari surga di atas musala membacakan zikir. Itu kita semuanya tidak salah alamat mencari surga. Tapi kita harus mengetahui kunci surga di bawah telapak kaki ibu. Minta surga dalam masjid di hadapan Quran, atas musala dan sebagainya, silakan, benar. Tapi kita tidak boleh lupa kunci surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sebanyak apapun amal soleh kita, tidak akan kita sempat mencium bau surga apabila tidak mendapat keridhaan orang tua, ibu khususnya. Ini bukan perkara anak-anak, ini perkara anak. Kalau berbicara masalah anak-anak, tentu ini persoalan 10 tahun ke bawah. Ini persoalan anak, walaupun ditanya kah kurung 27 tapi anak, karena kita punya orang tua. Sebanyak apapun amal yang soleh kita ulangi, tidak akan sempat mencium bau surga apabila tidak mendapat keridhaan ibu dan ayah. Apabila kita masih berdosa dengan ibu dan ayah. Alqamah itu sering dia ceritakan kepada anak-anak.
Yang bertaduri Alqamah bukan sembarang manusia, bukan manusia biasa. Alqamah sahabat Rasul yang taat. Tidak pernah absen di belakang Rasul menjadi makmum salat, berzikir dan sebagainya. Seorang sahabat yang soleh itu Alqamah. Tapi diazab oleh Allah pada saat hendak sakratil maut. Diazab oleh Allah. Hai tebit-tebit nyawang, cemukak-cemukak, menjem-jem. Sahabat tetangga pada heran semuanya apa yang terjadi. Kejut lagi nyawa Alqamah. Kamu tumpai nyawang barkuang, sakit dah. Hingga karena masih hidup Rasul, sepakat. Kita tanyakan kepada Rasul. Sehingga cerita Rasul biak kalen Alqamah. Cemukak, hai tebit nyawang. Rasul katanya, menurut sepengetahuan kata adung sahabat-sahabat pernah persoalan, oh tidak ada ya Rasul, cukup baik Alqamah. Ngan kamu tetangga sahabat cukup, tidak ada sepatah pun yang mengganggu kami, hanya yang menyakiti kami. Punya amal jika hanya tanya sahabat, amal dan Allah penuh, dengan tetangga masyarakat tidak ada persoalan. Akhirnya Rasul memanggil ibunya, wahai ibu Alqamah, saya ingat Anda apa ada yang menyakitkan perasaan mungkin dengan Ananda. Maka ingat-ingat le ibu Alqamah, pernah ada satu ucapan Alqamah yang menyentuh perasaan. Cuma itu, tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Jadi ini pegah rasanya ke penyebab Alqamah gesiksa oleh Allah. Sikrek haba menyentuh perasaan ibu. Maka berah di Rasul ni pemaah ke dia, mangat tenang wa Allah. Gepit mata ibu Alqamah maksiat saya han bisa saya lupakan. Tak bisa saya lupakan. Akhirnya supaya ibunda Alqamah luluh hatinya, kapadung gebujuk-bujuk oleh Rasul hanarela lalu, menunjukkan ada yang paling menyakitkan perasaan beliau. Akhirnya pedip apui raya. Singkat cerita, genek me Alqamah untuk tik lapu itu. Pada saat digotong Alqamah rame-rame dibawa ke kobaran api, saat itulah sekeras apapun hati seorang ibu luluh berjaro, ya Rasul, katib bentet nudun. Apa yang akan terjadi yang jid kedosa je dengan Allah sebab lun kalun pemah. Langsung Alqamah tenang, kembali ke hadirat Allah. Itu Alqamah sahabat yang soleh, salahnya pun tidak seberapa dan ibunya. Coba bayangkan kita ini yang kekurang, yang amal kita belum seberapa, tapi kadang-kadang cukup le kesalahan dengan orang syirik, tidak akan sempat mencium bau syurga. Dan ini adalah fakta memang. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Anak ubud dan cintaan kepada ayah dan ibu. Beda dengan orang syirik, kasihnya sepanjang jalan, artinya tanpa batas. Sampai sakit, mau penyakit sekalipun, yang tersisa cuma hidungnya, masih berdoa seorang ibu. Ya Allah, selamatkan anakku, walau cuma hidungnya saja ingin ku cium-cium dalam hidupku. Ditanya, oh sakit orang syirik paling nah surah, 2 huruf, 7 huruf kabosan. Terjaga terawat. Apalagi sudah berbulan, bertahun, timbul ucapan, ya Allah, daripada laganya wanita kadih, ini dari anak. Bagus memang dipoles bahasanya. Hai pegah ku mati ayah, hanagat bahasa. Hanagat ku mati mah hanagat. Daripada mono-mono wanita kadih, ya Allah. Nyan ban sayang anak kepada orang syirik. Jadi seolah-olah dia sangat baik dengan orang tua, padahal kita sudah bosan. Dari lahir katanya kadang-kadang oleh ibu hanjaji katanya. Sampai gotnya kena meninggal, tidak ada lain yang dipanggil ke sampingnya, anaknya. Kena kalau yang terakhir. Seorang anak sulit untuk menempatkan ibu sebagai orang nomor wahid dalam kehidupannya. Maka sekali lagi kita harus mengetahui, syurga di bawah telapak kaki ibu.
Kalau memang kita sudah setiap saat melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan lupa, tidak akan mendapat syurga sebelum ada keridhaan ibu. Ini hendak benci. Dan ibu-ibu yang saya muliakan, ada satu lagi. Kalau kita seorang perempuan, juga memang Allah sudah menempatkan demikian. Syurga di bawah telapak kaki suami. Syurga di bawah telapak kaki suami. Ini sabda Rasul. Juga sesalihah apapun seorang wanita, hana budah-budah megera atau musalla wirid setiap saat. Di dalam kamar dia khatam Quran 3 kali seminggu, tapi tidak sempat nanti mencium bau syurga kalau tidak ada keridhaan suami. Syurga di bawah telapak kaki suami, cuma redaksinya tidak seperti itu. Jangan ibu dan bapak cari hadis ya bunyinya seperti itu. Menyangan urusi bunyi jih al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jelas syurga di bawah telapak kaki ibu. Tapi persoalan suami istri, sabda Rasul, lau umirtu ayyas juda ahadun ila ahadin la amartu antas judal mar'atu ila zawjiha. Hadis sahih. Kata Rasul, seandainya Allah membenarkan sujud seorang manusia kepada manusia lain, sungguh aku perintahkan sujud istri kepada suami, melebihi daripada anak kepada ayah. Maka karenanya, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kita dalam keadaan beribadah menuju Allah mencari surga. Jangan lupa, kunci surga juga di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki suami. Dan kita semua juga harus menyadari surga di bawah telapak kaki tetangga kita. Silakan hana tawawa di masjid, puasa wajib, puasa sunat, berzikir, tahajud dan sebagainya, juga han menempat surga sebelum kita bersih dengan tetangga. Kunci surga di bawah telapak kaki tetangga-tetangga kita. Juga redaksinya lain lagi. Nepegah oleh Rasul, ada 4 dosa yang tidak ada keampunan dengan kemuliaan apapun. Apakah itu Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban, hari raya dan sebagainya. Nampung dosa, berpoh dosa. Sabah lagi yang dan pegah itu, qati'ur rahmi. Di antara dosa yang tidak mendapat keampunan Allah dengan kemuliaan ibadah apapun, dengan kemuliaan malam apapun, qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan persaudaraan sesama muslim. Itu yang mudah putus siaran tetangga. Dalam persoalan-persoalan yang sederhana sekali, udah putus hubungan, bengeh. Ini bukan perkara sederhana. Kita tidak boleh mengucapkan itu yang penting draw dengan Allah kabareh. Yang manusia urusan lain, tidak. Allah sebaliknya. Apabila gata ngan urang si anak ngan ayah ngan tetangga bereh ngan ulun tuan kecil, begitulah kira-kira. Maka sebesar apapun dosa dari Allah terampuni dengan setetes air mata taubat. Tapi ubay doi pa desya ngan urang si ngan suami ngan tetangga, sebelum ada kemaafan daripada yang bersangkutan sampai hari akhirat tidak akan ada keampunan. Maka karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban yang kita sembelih hari ini, insya-Allah nanti atau besok, bukan sekedar persoalan yang sederhana. Tidak cukup dengan hanya memotong hewan kurban, tapi itu hanya sekedar simbol. Maka marilah sama-sama kita abadikan kehidupan kita untuk berkorban kepada Allah, mengorbankan perasaan demi ibu, demi anak, demi suami dan demi saudara-saudara kita. InsyaAllah inilah makna daripada Idul Adha, hari raya akbar yang Allah berikan kepada kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapat berkah daripada Allah, bermanfaat bagi kita semua. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin,
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بارك الله لي ولكم ونفعنا بآياته والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أنزل الرحمة والبركة علينا ولإخواننا المسلمين ولا تجعلنا من القانطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.